Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Pasti sehat. Kakak selalu berdoa untuk adik-adik walaupun ibadah di rumah masing-masing, tetap selalu semangat di dalam beribadah. Yuk adik-adik, kita persiapkan dulu kidung cerianya. Kakak mengundang adik-adik berdiri. Kita membuka kidung ceria nomor 215 bait 1, 2 dan 3. Dengar hai kawanku. Suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Hai kawan, datanglah berbakti padanya, dan atas rahmat Tuhan berterima kasihlah. Baik, ketiga. Hai kawan, pujilah yang maha mulia, berjanjilah selalu setia padanya. Kita tetap berdiri, mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ibadah IMPA hari ini Tuhan, kami bersama-sama dengan adik-adik kami, walaupun mereka di rumah mereka masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, mereka dengan sungguh-sungguh mau beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati ibadah IMPA ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk adik-adik. Yuk kita buka kidung ceria nomor 220. Hanya satu bait ya adik-adik ya, kamu dipanggil. Kamu dipanggil, Tuhan memanggil, jawablah panggilannya, supaya kamu ikut jejaknya, suri teladannya ikutilah. Selamat pagi adik-adik, apa kabar adik-adik di rumah? Semoga adik-adik tetap sehat dan sukacita ya. Nah adik-adik, pada pagi hari ini jumpa lagi dengan kakak untuk ibadah online. Nah adik-adik TK, pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 7. Nah adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita satu di dalam doa. Puji syukur ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, karena Tuhan begitu baik kepada kami, sehingga kami pada pagi hari ini dapat bangun pagi, dapat Tuhan berikan kesehatan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah online di rumah kami. Tuhan berkati, berikanlah kami Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kiranya kami dapat membaca firman Tuhan, kami mengerti, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, pembacaan Alkitabnya kakak bacain ya. Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia
dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari Alkitab. Nah, firman Tuhan tadi membahas tentang apa sih? Tentang iman. Nah, seperti ini adik-adik. I-M-A-N. Bacanya adalah iman. Nah, adik-adik, tadi bacaan Alkitab kita menceritakan 3 tokoh yang beriman kepada Tuhan. Siapa sih pertama tokohnya? Yang pertama adalah namanya Habel. Nah, adik-adik, Habel ini beriman kepada Tuhan. Dia mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, karena dia tahu yang terbaik untuk Tuhan, dia memberikannya dengan sungguh-sungguh. Nah, memberikan yang terbaik itu adik-adik bukan berarti banyak adik-adik, tapi itu memberikan dengan tulus hati kepada Tuhan. Nah, yang kedua adik-adik, ada yang namanya Bapak Henok. Nah, adik-adik, Bapak Henok ini beriman kepada Tuhan. Dia hidupnya dekat dengan Tuhan. Dia hidupnya taat, dia hidupnya jujur. Pokoknya hidup turut dengan kehendak Tuhan. Itu iman Bapak Henok. Sampai akhirnya Bapak Henok diangkat oleh Tuhan ke surga. Nah, adik-adik, yang ketiga adalah Bapak Nuh. Nah, Bapak Nuh juga beriman kepada Tuhan. Adik-adik, pada saat itu Tuhan memerintahkan Bapak Nuh untuk membuat perahu yang besar sekali. Nah, adik-adik, karena apa? Waktu itu Tuhan bilang mau ada banjir pada saat itu. Nah, tapi waktu itu belum hujan adik-adik. Tetap Bapak Nuh turut sama Tuhan. Dia tetap membuat perahu yang besar itu sesuai dengan perintah Tuhan. Seperti itu iman dari Bapak Nuh. Nah, perahu besar itu tadi namanya Bahtera. Nah, adik-adik, kita juga harus beriman kepada Tuhan. Seperti siapa? Seperti Habel, seperti Bapak Henok tadi, dan juga seperti Bapak Nuh. Gimana ya caranya supaya kita beriman kepada Tuhan? Nah, adik-adik, dengan adik-adik berdoa, itu tandanya adik-adik sudah beriman kepada Tuhan. Karena adik-adik berdoa supaya Tuhan mau memimpin hidup adik-adik. Terus apalagi? Nah, kita nih sekarang nih adik-adik lagi apa? Lagi ibadah online, lagi IMPA online. Itu menunjukkan iman adik-adik. Tandanya adik-adik bersyukur kepada Tuhan. Walaupun ibadahnya cuma online dari rumah, tapi adik-adik tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, apalagi adik-adik? Nah, adik-adik belajar untuk membaca firman Tuhan. Kalau adik-adik belum bisa baca firman Tuhan, belum bisa membaca, nanti adik-adik bisa minta tolong ya sama mamanya, sama papa, atau oma, opa, dan juga bisa loh minta tolong sama kakak adik-adik supaya baca firman Tuhan sama-sama. Itu adik-adik. Adik-adik, kita harus percaya kalau Tuhan selalu baik kepada kita. Nah, selalu baik kepada kita itu bukan cuma saat kita senang. Misalnya, kita dapat hadiah nih, hadiah ulang tahun, atau kita dapat hadiah Natal. Nah, bukan cuma itu kebaikan Tuhan, tapi berkat Tuhan masih banyak lagi untuk kita semua. Contohnya, adik-adik diberi kesehatan, terus adik-adik punya keluarga yang sayang sama adik-adik, dan adik-adik juga punya teman-teman yang sayang sama adik-adik. Itu juga bentuk kebaikan dari Tuhan. Nah, gimana ya kalau misalnya orang tua adik-adik marah sama adik-adik? Apakah Tuhan itu nggak baik? Enggak adik-adik, Tuhan tetap baik. Kalau orang tua marah sama adik-adik, tandanya adik-adik habis buat salah. Gak apa-apa adik-adik, itu buat adik-adik belajar supaya nantinya adik-adik tidak mengulangi lagi kesalahan adik-adik. Seperti itu, misalnya nih adik-adik berbohong. Nah, Tuhan kan mau adik-adik supaya hidup jujur, supaya hidup adik-adik selalu dalam kebaikan dan kehendak Tuhan. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi tadi iman itu artinya apa ya? Iman berarti sikap percaya. Percaya kepada siapa sih? Percaya kepada Tuhan Allah, kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kita.
Supaya apa sih kita beriman? Supaya apa? Supaya kita diberikan keselamatan dari Tuhan, supaya kita disertai dan juga dilindungi sama Tuhan. Tadi dengan cara apa kita beriman? Tentunya dengan adik-adik berdoa, adik-adik membaca firman Tuhan. Seperti sekarang nih, adik-adik ibadah online, itu juga wujud iman adik-adik. Dan juga adik-adik jangan lupa, adik-adik harus dengar-dengaran dengan orang tua adik-adik di rumah. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, amin. Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan kita membuka Kidung Ceria 213. Ya, 213 bait 1, hanya bait 1. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Nah, adik-adik, kita mau doa syafaat ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, karena berkat-Mu hari ini kami, anak-anak-Mu, boleh beribadah online pada hari ini ya Bapa. Ya Bapa, sebentar kami dalam rangkaian doa syafaat ini ingin mendoakan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bangsa Indonesia ini ya Bapak, terkhususnya bangsa Indonesia ini di dalam masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, Engkau boleh berkati ya Bapak. Engkau boleh jamah para pemimpin kami dari yang tertinggi, dari Presiden, lalu menteri-menterinya, DPR, sampai pejabat-pejabat kami yang paling terendah ya Bapak. Engkau boleh berkati mereka satu persatu ya Bapak, biarlah mereka bisa membangun Indonesia ini menjadi yang lebih baik dan lebih maju ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi teman-teman kami yang dalam keadaan tidak baik, yang sedang sakit, maupun orang tua yang sedang keadaan sakit, opa, oma, tante, om ya Bapak. Kami mau mendoakan mereka ya Bapak, jamah mereka ya Bapak, jamah teman-teman kami, kakak kami, oma, opa, papa, mama, maupun tante kami ya Bapak. Engkau boleh sembuhkan mereka ya Bapak. Kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi gereja-gereja di muka bumi ini ya Bapak, khususnya gereja GPIB Harapan Indah. Engkau boleh berkati gereja GPIB Harapan Indah agar terus berkembang ya Bapak, sesuai dengan kehendak Engkau ya Bapak. Ya Bapak, kami juga ingin berdoa bagi janda duda, anak yatim piatu ya Bapak. Kami percaya bahwa Engkau adalah teman yang paling setia di atas teman ya Bapak. Engkau yang selalu menemani mereka ya Bapak di kala kesepian ya Tuhan. Berkati mereka selalu ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi kakak-kakak layan kami yang ada di sini, yang dalam melayani maupun dalam kesibukan mereka sehari-hari ya Tuhan. Engkau boleh berkat kakak-kakak layan kami selalu ya Bapak. Engkau jamah ya Bapak agar tidak lelah untuk melayani Engkau ya Tuhan. Tuhan, Engkau juga boleh berkati pendeta-pendeta GPIB Harapan Indah maupun pendeta GPIB yang lain ya Bapak, maupun pendeta-pendeta yang lain, maupun ustadz atau apapun ya Bapak. Engkau boleh berkati mereka agar terus mengajarkan kebaikan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk semua orang yang terlibat langsung dalam pengambilan video ini, maupun kakak-kakak multimedia, maupun PHMJ yang telah menyediakan sarana ya Bapak, maupun prasarana. Engkau boleh berkati mereka selalu ya Tuhan, lindungi mereka selalu, berikan kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu doa ini tidak sempurna, namun kami ingin menyempurnakannya dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami hari ini makanan kami yang syuknya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sampai
kita akan memberi persembahan, persiapkan juga uang persembahannya. Dan jangan lupa ya adik-adik, persembahannya dibawa ke gereja ya. Bilang sama mama papa ya. Kita nyanyi Kidung Ceria 256 bait 1 dulu. Setelah itu adik-adik memberikan persembahan. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Baitnya ketiga ya adik-adik. Apa arti hidupmu, bukan kau ungkapan syukur, karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Adik-adik, kita berdiri dan kita mendoakan persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini adik-adik kami sudah memberikan persembahan syukur mereka. Biarlah Tuhan mereka mau membawa ke rumah-Mu yang kudus, ke gereja, untuk sebagai ungkapan syukur mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik tetap berdiri. Kita akan menutup ibadah. Kita membuka Kidung Ceria 233 bait 1 dan baitnya yang ketiga. Coba Kak Adik buka dulu ya, sama-sama Kakak Reni juga buka. 233 bait 1 dan baitnya yang ketiga. Oke. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Baik, ketiga. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, kita akan selesai ibadah kita online di pagi hari ini. Adik-adik tetap berdiri, mari kita terima berkat. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami di pagi hari ini Tuhan.
Ya Bapa, apa yang kami taburkan melalui firman bagi anak-anak klien kami, baik PA, anak kecil, anak TK, anak tanggung, tidak berlalu begitu saja Tuhan, tapi biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan mereka, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang memiliki iman percaya teguh kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Saat teduh ibadah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita bertemu kembali di hari Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.